Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai diskusinya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu pegawai dari seluruh BPS yang ada di Indonesia yang saya hormati. Semoga Bapak dan Ibu hari ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di tengah kita Irtama BPS RI Bapak Ahmad Jailani yang siap untuk berbagi ilmu kepada kita semua terkait tema WBK Amanah RB. Sebelumnya Pak, saya mohon izin sekali lagi sebagai moderator pada pagi hari ini ingin menyampaikan sesuatu. Jujur saya bersyukur sekali dan sangat grogi dapat mendampingi Bapak pada diskusi yang menarik ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini dapat berjalan lancar dan tertib. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar waktu dapat kita gunakan sebaik-baiknya, kami persilahkan kepada Bapak Inspektur Utama Bapak Ahmad Jailani untuk memulai diskusi. Terima kasih. Silakan Bapak untuk memulai diskusi. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman yang saya banggakan, ya. Berbicara masalah WBK sebenarnya ini hanya sebagai salah satu sarana untuk kita semua mencapai apa yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi. Sebenarnya ketika kita semua sudah memahami betul apa sebagai tugas dan kewajiban seorang PNS, mestinya tanpa reformasi birokrasi, ya, pelayanan pemerintah dan kita sebagai unsur aparatur negara sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sekedar kita tengok kembali di dalam PP 53, di sana sudah clear bahwa apa kewajiban PNS. Saya sering menyebutkan mari kita aksi 317, yaitu kita buka di dalam pasal 3 ada 17 butir. Kewajiban seorang PNS diantaranya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, ya. Mengutamakan kepentingan negara, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan seterusnya. Artinya, kalau kita mengacu pada apa yang ada di dalam kewajiban PNS tersebut, mestinya tanpa reformasi masyarakat sudah menikmati apa yang semestinya kita laksanakan sebagai tugas kewajiban seorang PNS. Namun pemerintah sadar betul untuk mencapai apa yang diharapkan idealnya seorang PNS, yaitu sebagai pelayan, sebagai abdi dalam, sebagai abdi masyarakat, ya. Dan juga PNS harus profesional dan seterusnya. Ternyata belum sebagaimana yang diharapkan, maka pemerintah menginisiasi bagaimana untuk mendorong kita semua sebagai PNS bisa berbuat sebagaimana yang diharapkan, dilakukan namanya reformasi birokrasi, sebagaimana yang ada di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Kalau mengacu kepada tujuan tersebut, dan tadi saya sudah sebutkan, kalau kita mengacu juga kepada kewajiban seorang PNS, maka sekali lagi sebenarnya tanpa ada RB, masyarakat sudah bisa menikmati apa yang semestinya diperoleh sebagai haknya masyarakat setelah masyarakat membayar kewajiban-kewajibannya terhadap pemerintah melalui pajak-pajak yang dibayarkannya. Tapi kembali lagi, karena apa yang ada saat ini nampaknya jauh dari yang diharapkan, selain itu cap negatif atau stigma yang melekat pada seorang PNS itu PNS tidak profesional, PNS itu lelet,
ya. Bahkan katanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya. Dan juga ada yang mengatakan PNS itu tukang korupsi dan sebagainya. Maka kembali lagi ikhtiar kita semua dalam mencapai tujuan kita bernegara berbangsa, itulah dilakukan reformasi birokrasi. Mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi yang saat ini sudah sampai pada fase kedua, pada dasarnya tujuan RB secara nasional ada 3, yaitu pertama bagaimana membangun pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang efektif efisien, pemerintah yang mampu meningkatkan layanan prima. Dan khusus kita sebagai lembaga yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan statistik, maka di sana ditambahkan bagaimana kita semua harus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Jadi itu adalah tujuan dari reformasi birokrasi pada tahap kedua ini. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa reformasi birokrasi adalah sebagai ikhtiar kita semua agar kita atau keberadaan kita sebagai unsur aparatur negara, ya, sebagai abdi negara benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, bagaimana ikhtiar itu melalui reformasi birokrasi yang tadi saya sudah sebutkan tujuannya, kalau bicara secara nasional ada 3, khusus BPS kita tambah 4. Nah, pertanyaannya bagaimana atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam upaya mempercepat adanya reformasi birokrasi, ya, maka pemerintah di saat tahap awal sebetulnya sudah membuat agenda apa yang disebut sebagai percepatan reformasi birokrasi. Yang kedua, di sana membuat agenda juga bagaimana membangun zona integritas, yaitu di sana ada WBK dan WBBM. Kemudian bagaimana kita agar bisa mencapai sasaran kerja yang ditetapkan dan seterusnya, sebagaimana apa yang ada di dalam kewajiban seorang PNS itu, maka dibangunlah manajemen berbasis kinerja, ya. Sehingga kita semua, ya, dari secara organisasi di sana ada apa tujuan yang harus dicapai, sampai kita orang per orang sebagai PNS kita punya sasaran kerja pegawai. Ini adalah dalam upaya kita semua mencapai sasaran yang ditetapkan seperti apa yang ada di dalam kewajiban seorang PNS. Nah, berikutnya pemerintah berupaya bagaimana memberikan peningkatan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, ya. Nah, terkait dengan ini, maka kalau kita cek atau kita buka kembali di sana ada aturan tentang pelayanan publik dan sebagainya. Nah, berikutnya pemerintah juga berupaya menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan. Karena itulah salah satu di antaranya misalnya Undang-Undang ASN, ya. Jadi ini semua adalah bagian dari upaya percepatan atau agenda reformasi birokrasi sebagaimana apa yang tadi saya sampaikan agar tujuan RB bisa tercapai. Nah, selanjutnya untuk bisa memberikan atau mendorong kementerian lembaga melakukan reformasi birokrasi, maka setiap tahun, ya, pemerintah dalam hal ini adalah Menpan melakukan evaluasi, ya, terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing KL, ya. Jadi dilakukan evaluasi, ya, agar kita semua punya semangat, ya. Dan untuk lebih semangat lagi, maka kementerian lembaga yang sudah tinggi nilai capaian reformasi birokrasinya akan diberikan reward, yaitu berupa tunjangan kinerja, ya. Jadi dalam hal ini sekaligus saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa tunjangan kinerja bukanlah hak pegawai,
tapi ini adalah bagian dari reward, ya, penghargaan, karena kita semua, ya, kementerian lembaga melaksanakan reformasi birokrasi. Saya sering mengatakan, kalau dulu Gus Dur menyampaikan anggota dewan itu katanya taman kanak-kanak. Karena itu kita sebagai PNS barangkali di bawah taman kanak-kanak, yaitu PAUD. Nah, karena kita masih anak-anak yang sekolahnya di PAUD, kira-kira biar rajin sekolah, biar rajin belajar, mau menghafal dan sebagainya, maka kita biasanya sebagai orang tua, ayo nak belajar, ayo nak dikerjakan PR-nya, dikerjakan tugasnya. Nanti kalau nilainya bagus, ibu atau bapak belikan coklat. Kalau nilainya bagus, nanti diajak jalan-jalan. Ya. Jadi analog dengan itulah kira-kira RB ini. Ya. Jadi kementerian lembaga yang melakukan RB itulah dievaluasi oleh Kemenpan. Selanjutnya hasil evaluasi itulah diberikan reward, jadi iming-iming berupa tunjangan kinerja. Yang pada dasarnya sekali lagi saya katakan, kalau kita mengacu pada PP 53 kewajiban PNS, itu semua adalah tugas kita, ya. Sehingga kita semua sudah semestinya, ya, bagaimana bekerja dengan jujur, bagaimana kita harus profesional, bagaimana kita harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya, masuk kerja menaati ketentuan jam kerja, mengutamakan kepentingan negara, pemerintah, dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, RB ini pada dasarnya adalah upaya memacu kita semua untuk bergerak menuju pemerintahan yang lebih baik lagi. Ya, maaf, break sebentar. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kembali lagi sekarang kita bicara bagaimana kita semua mencapai nilai yang tinggi di dalam reformasi birokrasi. Ya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan tentunya kita harus mengikuti, ya, berbagai persyaratan-persyaratan, ya, atau kisi-kisi yang ada di dalam penilaian reformasi birokrasi. Nah, di antaranya terkait dengan upaya kita harus meningkatkan nilai reformasi birokrasi, salah satunya adalah bagaimana kita semua harus mampu membangun, ya, zona integritas. Ya. Jadi ini salah satu upaya kita meningkatkan nilai RB yang tujuan utamanya sebetulnya bukan itu. Ya, kembali lagi kalau kita bicara tujuan utama adalah bagaimana kita secara umum sebagai unsur aparatur negara harus mampu membangun pemerintah yang bersih, akuntabel, pemerintah yang efektif, efisien, pemerintah yang mampu meningkatkan layanan prima. Jadi itu tujuan utama sebenarnya harus ke arah sana. Jadi tujuan besarnya. Kalau kita saat ini dalam upaya itu juga lalu untuk bisa mencapai nilai dan sebagainya, ya ini sebetulnya sekali lagi ini efek lain, ya. Yang saya tadi katakan hanya sebagai iming-iming, sebagai reward, ya, agar masing-masing KL harapannya bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau kita bicara tujuan besarnya harus kembali ke tujuan RB. Nah, dalam rangka itu salah satunya tadi saya katakan mari kita membangun zona integritas gitu. Nah, kenapa kita harus membangun zona integritas? Ya, kembali lagi ketika stigma negatif pemerintah katanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, pemerintah tukang korupsi dan lain-lainnya. Sehingga dengan kita membangun zona integritas itulah harapannya kita semua benar-benar sebagai suatu unit kerja yang bebas dari korupsi, unit kerja yang mampu memberikan layanan prima, ya, unit kerja yang pokoknya ideal sebagaimana yang diharapkan di dalam tatanan organisasi modern. Ya. Jadi itu intinya ke sana. Ya. Jadi kita ingin membangun suatu unit kerja yang ideal,
yang kembali lagi bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat, ya, sehingga sesuai dengan tujuan RB pemerintah, unit kerja yang bersih, ya, tadi unit kerja yang efektif efisien, termasuk unit kerja yang mampu meningkatkan layanan prima. Nah, tentu saya tidak akan berbicara sampai detail bagaimana langkah-langkah terkait teknis RB karena saya sudah dapat laporan ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita sebelumnya, ya. Jadi saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih, beberapa kawan sudah sharing, ya, sudah berbagi pengalaman bagaimana bisa membangun WBK WBBM. Namun satu hal yang juga ingin saya tekankan kembali lagi bahwa ketika kita berbicara membangun WBK WBBM ini tentu perlu suatu proses, ya. Suatu proses, ya. Pertama, ada hal-hal atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Karena mau tidak mau ketika ada suatu penilaian tentu mengikuti ketentuan bagaimana model penilaian tersebut, ya. Nah, terkait dengan ini teman-teman sebenarnya sudah paham, ya. Saya yakin teman-teman paham ketika teman-teman bisa membuka di dalam LKE, ya. Jadi kalau kita membuka LKE di sana sudah cukup clear apa-apa yang semestinya harus dilakukan, ya. Ketentuan-ketentuan mana yang harus disiapkan, ya, dan lain-lainnya. Jadi di dalam LKE sudah clear, ya. Nah, masalahnya memang kembali ke diri kita, ya. Kalau hanya sekedar untuk mengejar nilai itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup teman-teman lakukan melalui apa yang ada di dalam LKE. Identifikasi satu persatu mana yang harus dibuat dan seterusnya, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Tapi poin yang ingin saya tekankan kembali lagi, kita tentu tidak hanya sekedar formalitas apa yang ada di dalam LKE itu terpenuhi, tapi kembali lagi rohnya harus ketangkap, ya. Nawetunya kita harus ketangkap, adalah bagaimana kita semua harus punya komitmen, yaitu komitmen untuk membangun zona integritas, artinya komitmen pada diri kita semua, ya. Bagaimana kita semua komitmen, ya, untuk mampu, ya, menghindari, ya, korupsi dan sejenisnya, ya. Kita harus mampu atau berkomitmen memberikan layanan yang sebaik-baiknya, ya. Kita harus mampu berkomitmen membangun pemerintah yang bersih, efisien, dan seterusnya. Nah, ini artinya perlu suatu keteladanan, ya, dari unsur pimpinan, ya. Karena kita sadar, ya, secara umum masyarakat kita budayanya adalah budaya paternalistik, ya. Artinya para pimpinan di sini benar-benar harus menjadi contoh, menjadi toladan. Jangan sampai, ya, apa yang diomongkan berbeda dengan apa yang dilakukannya, ya. Jadi saya pikir ini yang paling berat justru buat kita-kita, ya, teman-teman terutama yang sebagai unsur pimpinan, ya. Sebab kalau nanti katakanlah suatu unit kerja sudah disebut WBK, ya, tapi ternyata diketahui hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita mestinya harus malu, gitu, ya. Kita mestinya harus malu, ya, karena tidak konsisten, ya, dengan apa yang menjadi tujuan kenapa kita membangun zona integritas, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, kalau kalau menyangkut upaya pemenuhan atau hal-hal yang harus disiapkan, harus dilengkapi dan seterusnya, saya pikir dengan membaca, mempelajari apa yang ada di LKE, kemudian bisa dipenuhi, maka insya Allah nanti ketika ada tim penilai datang, ya,
atau dari hasil self assessment kita bisa memperoleh nilai yang tinggi. Tetapi apa yang saya tekankan bukan sekedar itu. Mari komitmen kita sehingga apa yang menjadi tujuan RB itu sendiri tercapai. Karena pembangunan atau membentuk zona integritas itu hanya sebagai ikhtiar saja ya. Nah, karena adanya ikhtiar itulah sekali lagi untuk mendorong bagaimana satker-satker mengarah ke pemerintahan yang lebih baik, dilakukanlah penilaian zona integritas yang selanjutnya nanti akan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Baik, kita teruskan. Maaf, break dulu tadi. Kembali ke apa yang disampaikan di dalam LKE ya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari komponen penilaian, di sana kan ada dua faktor ya. Di sana ada yang namanya pengungkit, dan satu lagi adanya komponen hasil. Pengalaman atau hasil evaluasi kami selama ini terkait nilai unsur pengungkit secara umum itu sudah bagus. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman mempelajari apa yang ada di dalam LKE, kemudian teman-teman memenuhi, melengkapi, dan seterusnya, maka nilai dari unsur pengungkit itu insya Allah hasilnya bagus. Nah, tentu kita tidak cukup nilai dari unsur pengungkit yang bagus. Justru kelemahan kita selama ini adalah dari komponen hasil. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita semua ya, perhatian kita semua. Bagaimana agar ke depan nilai dari komponen hasil itu bisa baik gitu. Jadi ini PR kita ya. Jadi tugas kita yang barangkali berat. Karena apa? Ini terkait dengan pihak-pihak luar ya. Terutama para stakeholder, konsumen data yang berhubungan dengan kita. Jadi terkait inilah yang saya pikir perlu menjadi pemikiran kita bersama, menjadi bahan diskusi kita bersama, bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan komponen hasil. Nah, apa yang perlu kita lakukan terkait upaya kita meningkatkan komponen hasil? Barangkali ini sekedar salah satu pemikiran dari kami. Bagaimana kita semua harus membangun atau merawat atau mengengagement ya terhadap para konsumen data kita ya. Jadi bagaimana kita mampu memberikan kepuasan, memberikan layanan yang baik terhadap konsumen data. Terkait dengan layanan ini, tidak sekedar kemampuan kita di dalam memberikan layanan dari aspek pelayanannya, selain itu tentu dari aspek datanya. Ya. Jadi maksud saya, yang saya maksud tidak sekedar dari aspek bagaimana kita menerima, menjelaskan, dan sebagainya. Ya. Jadi singkat kata, ketika konsumen datang, ya, kesan pertama harus bisa dibangun yang bagus ya. Jadi saya pikir kesan pertama itu akan menentukan bagaimana konsumen melihat kita. Jadi ini saya pikir hal yang sangat penting untuk bisa meningkatkan nilai dari aspek komponen hasil nanti. Jadi kesan pertama, layanan kita harus benar-benar bagus. Nah, yang kedua, setelah kita punya kesan layanannya bagus, tentu kembali lagi sejauh mana kita mampu memenuhi kebutuhan
apa yang diinginkan oleh konsumen. Saya sangat maklum ketika teman-teman di daerah berbicara untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ini memang agak susah ya. Berbeda dengan pusat. Karena kegiatan kita kembali lagi secara umum kegiatan dilakukan oleh survei dan estimasinya hanya level pusat atau paling provinsi. Nah, ini mungkin salah satu kendala ketika dari aspek bagaimana bisa memberikan pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh konsumen. Nah, kalau kondisinya yang demikian bagaimana caranya? Nah, ini juga bagaimana kemampuan kita atau istilahnya pandai-pandainya kita memberikan jawaban, memberikan penjelasan ya. Sehingga walaupun konsumen data tadi datang sudah diterima dengan baik dan seterusnya, pulang tidak kecewa ketika apa yang diinginkan tidak didapat ya. Sehingga kuncinya bagaimana kita mampu mengkomunikasikan, menjelaskan ya, terkait data-data yang semestinya bisa diperoleh tapi ternyata kita tidak mampu memberikannya. Jadi ini hal yang saya pikir penting ya, untuk kita pahami bersama. Karena itu bagaimana atau peran kita menempatkan orang untuk bisa memberikan jawaban yang bagus ini juga menjadi penting ya. Jangan sampai orang sudah jauh datang, begitu nyampe di kantor kita layanannya nggak bagus ya, kemudian penjelasannya pun tidak memuaskan gitu. Hal yang lebih memprihatinkan lagi ketika jawaban kita mengesankan kita itu pelit terhadap data yang diberikan ya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Pengalaman saya pernah mendapat aduan dari salah satu teman kita di Babeda, katanya BPS Kabupaten tempat saya kok pelit sekali diminta data, susah banget gitu. Padahal saya tahu persis ya, bukan masalah pelit, bukan masalah susah, karena memang data itu tidak didesain untuk level kabupaten. Nah, barangkali karena tadi penjelasannya kurang clear sehingga teman kita tadi yang minta data tapi kesannya BPS pelit bisa terjadi ya. Nah, karena itu kembali lagi bagaimana kita harus mampu menempatkan, harus mampu menugaskan ya, kawan-kawan kita yang menjawab tadi, memberikan penjelasan ketika ada permintaan data yang tidak bisa kita penuhi. Namun hal ini bukan berarti orang tersebut harus duduk katakanlah di PST kita ya. Yang penting dalam hal ini adalah bagaimana yang melayani, yang duduk itu mampu mengkomunikasikan dalam pengertian ketika ada pertanyaan yang terkait data yang tidak ada, tentu bisa mengkomunikasikan, bisa memanggil ya, teman-teman yang kira-kira mampu memberikan jawaban dengan baik. Ya. Jangan sampai sekali lagi tadi terkesan kita menjadi pelit. Ya. Jadi ini adalah kesan hal yang sangat penting. Break dulu ya. Enggak sih Pak, kalau biasanya langsung selesai. Kalau Bapak masih sudah selesai, enggak apa-apa. Barangkali untuk tahap pertama ini saya bicara umum seperti itu dulu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan ya. Yang jelas tadi saya katakan kalau terlalu teknis, saya pikir teman-teman kemarin sudah beberapa kali mendengarkan ya, sudah beberapa kali menerima sharing dari kawan-kawan yang lain juga. Jadi biar nggak berulang-ulang saya tidak bicara ke sana ya. Jadi saya lebih ingin menekankan sekali lagi dalam kesempatan ini betapa pentingnya tadi zona integritas. Kita harus kembali ke tujuan RB yang untuk BPS tentu ada 4 ya, karena ditambah 1 adalah
bagaimana kita meningkatkan kualitas data. Tapi kembali lagi tujuan secara nasional di sana ada 3, membangun pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan pemerintah yang mampu meningkatkan layanan prima. Yang pada dasarnya kalau kita kembali lagi kita pahami kewajiban kita seorang PNS, itu semua adalah kewajiban kita. Mau ada rewardnya atau tidak, mau ada tunjangan kinerja atau tidak, semestinya memang harus dilakukan. Kenapa? Karena kita semua sudah komitmen, kita sudah mengucapkan sumpah sebagai seorang PNS ya. Sehingga kalau kita sadar bahwa sumpah itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mestinya setiap kita seorang PNS akan bekerja ke arah sana ya. Tidak mungkin seorang PNS akan bekerja tidak sebagaimana apa yang ada digariskan di dalam kewajiban seorang PNS. Karena itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua, saya sering mengajak mari kita aksi 317, jangan sampai kita kalah dengan aksi 411 atau 212 ya. Tapi kita aksi 317 buka nanti di dalam pasal 3 PP 53 ada 17 kewajiban seorang PNS. Kemudian untuk melengkapinya buka pasal 4 di sana ada 15 butir ya. Sehingga aksi 313 dilanjutkan dengan aksi aksi 317 dilanjutkan dengan aksi 415 ya. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa kami jawab sekarang. Kalau nggak bisa ya nanti kami susulkan. Ya. Dan insya Allah kalau nanti diperlukan kami siap untuk hadir lagi di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kembali Bapak Ahmad Jalani atas materi, ilmu, dan arahannya. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada grup ini. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan pertama dari Ibu Mona, BPS Kabupaten Kediri. Apakah ada sanksi ketika Satker yang sudah berstatus WBK WBBM di tahun berikutnya turun menjadi tidak WBK lagi? Kalau sudah begitu, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Satker? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Mauna dari Kediri. Saat ini sebenarnya kalau bicara untuk di BPS, kami belum melakukan evaluasi untuk yang sudah WBK. Tapi justru yang sudah WBK sedang kami dorong untuk bisa menjadi WBBM. Karena itu kalau ditanya apakah ada sanksi atau tidak kalau sudah WBK, ya harapan kita semua tentunya justru sudah WBK bisa ke WBBM gitu. Nah, untuk selanjutnya tentu nanti kami akan mengambil kebijakan kalau sudah WBK kok ternyata ada ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya itu bisa kami cabut gitu ya. Kalau memang ada hal-hal, tetapi kalau dalam pengertian tidak ada sesuatu, memang hanya nilainya turun, itu lain ya. Jadi kita bedakan antara adanya hal-hal yang dalam tanda petik tadi melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dengan yang karena penilaiannya turun tapi bukan karena faktor-faktor adanya pelanggaran-pelanggaran. Kalau adanya pelanggaran, maka itu bisa dicabut. Tetapi kalau sifatnya turun bukan karena pelanggaran, tapi karena nilainya rendah, apalagi tadi saya katakan ketika bicara komponen hasil, buat kita kan sangat susah. Jadi ini yang membedakan dengan kementerian lembaga atau unit kerja yang memang layanannya langsung ke masyarakat luas. Misalnya, kalau di kepolisian itu kan semua orang perlu SIM misalnya, sehingga layanannya
langsung kelihatan terasa di masyarakat dan hampir semua masyarakat membutuhkan layanan tersebut ya. Sementara untuk kita saat ini yang membutuhkan layanan itu masyarakat tertentu. Yang paling banyak ya satker, dalam hal ini organisasi perangkat daerah ya. Tapi masyarakat secara umum ya jarang berhubungan dengan kita. Jadi sekali lagi memang yang membuat kita jujur susah ketika untuk meningkatkan komponen hasil. Jadi poinnya itu, karena itu kita terus berupaya bagaimana meningkatkan teman-teman nilai terutama dari komponen hasil agar benar-benar ke depan dari kita ada yang bisa naik menjadi WBBM. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Ibu Tina, BPS Kabupaten Batang. Terima kasih Bapak untuk sharingnya, sangat bermanfaat bagi kami. Mohon tips dari Bapak bagaimana cara mengajak agar satker lain juga bersemangat untuk menuju satker WBK. Karena ketika ini menjadi gerakan bersama satu provinsi misalnya, akan muncul sinergi yang berkesinambungan. Baik Bapak narasumber, diharapkan untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Tina. Bagaimana kita harus mengajak? Ini kita kaitkan dengan masalah TK ya. Biasanya kalau dikaitkan dengan masalah TK, harapannya teman-teman menjadi semangat. Perlu kita sama-sama pahami bahwa ketika kita akan mengajukan TK yang menjadi persyaratan ada 3. Pertama adalah opini BPK itu harus WTP. Yang kedua, nilai sakitnya itu bagus. Yang ketiga, nilai evaluasi RB-nya itu bagus. Jadi 3 hal itu menjadi kunci bagaimana kita bisa mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja. Karena itulah ketika kita semua bisa konsen untuk bisa meningkatkan nilai RB, salah satunya melalui kita semua membentuk satker-satker yang WBK, WBBM, harapannya nanti ketika ada evaluasi RB, kita bisa meningkat gitu. Karena itulah mari sama-sama kita lakukan hal itu. Jadi ke depan kalau kita semua nilai RB-nya bagus, sakitnya bagus, ya, laporan keuangannya WTP, kalau sekarang sudah 80%, ya mari kita usulkan lagi 90%. Atau bahkan nanti setelah 90% kita usulkan 100%. Jadi ini hal yang saya pikir perlu sama-sama kita ingatkan ke teman-teman semua. Nah kalau sudah seperti itu, harapan kita ke depan, kita nggak perlu lagi dalam tanda petik misalnya mencari-cari hal-hal yang nggak perlu ya. Tapi kita konsentrasi bekerja dengan memberikan layanan yang baik ke masyarakat, ya, menghasilkan data yang berkualitas, ya, kita mampu membangun tadi BPS yang bersih, akuntabel, BPS yang efektif, efisien, maka mudah-mudahan sekali lagi nilai RB kita bagus, laporan keuangan kita WTP, sakit kita juga bagus. Ya. Nah dari situlah mari sama-sama kita bangun ya, agar WBK WBM ini menjadi sangat-sangat urgen ya, untuk kita semua ya. Selain memang tujuan utama dari saya katakan ini bagian dari kewajiban kita, tapi pada sisi lain kita juga ingin tingkat kesejahteraan kita tentunya juga meningkat melalui kenaikan tunjangan kinerja yang harus kita upayakan secara terus-menerus. Demikian Mbak Tina, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Surya, BPS Cianjur. Berkaitan dengan WBK WBBM, ada penilaian yang berkaitan dengan inovasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, inovasi seperti apa yang bisa diakomodir sebagai WBK WBBM? Apakah inovasi yang dilakukan oleh Satker, kemudian menggunakan penyedia aplikasi dan berbayar itu juga bisa masuk Pak? Terima kasih. Terima kasih
Kang Surya. Jadi terkait dengan inovasi, prinsipnya inovasi adalah sebagai upaya atau langkah-langkah terobosan kita untuk bisa mempermudah di dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kita. Nah, masalahnya memang kalau bicara mana yang nilainya tinggi di dalam penilaian inovasi kaitannya dengan RB maupun WBK ini adalah inovasi-inovasi yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara umum. Dalam pengertian misalnya inovasi yang memudahkan kita di dalam pemberian layanan terhadap konsumen data kita, ya. Atau inovasi yang memudahkan konsumen memperoleh data, ya. Ya. Dan lain-lain yang intinya kira-kira seperti itu. Inovasi yang memudahkan atau memberikan kemudahan atau suatu terobosan yang memberikan kemudahan bagi konsumen di dalam memperoleh layanan terkait dengan tusi kita, itulah inovasi yang nilainya bagus tanpa memperhatikan apakah itu berbayar atau tidak, tetapi prinsipnya bagaimana kita memberikan kemudahan bagi masyarakat di dalam memperoleh layanan sesuai dengan tusi kita. Namun demikian bukan berarti inovasi yang untuk keperluan intern tidak ada nilainya. Itu juga tetap ada, hanya memang kembali lagi kalau berbicara nilai yang tinggi adalah nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, di dalam memperoleh kemudahan apa yang mereka inginkan, ya, sesuai dengan tusi kita. Demikian, terima kasih Hanubis, hatur nuhun pisan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat dari Ibu Dwi Wahyu, BPS Kabupaten Banyuwangi. Ada dua pertanyaan Pak di sini. Yang pertama, apakah bisa dibuatkan surat atau petunjuk dari pusat tentang pelayanan data yang tersedianya hanya level-level tertentu saja? Terkadang kita sudah menjelaskan, namun bisa jadi konsumen data kurang percaya karena di kabupaten sebelah bisa, kok di sini tidak bisa. Untuk yang kedua, pelayanan data ini kan waktu yang terpakai lumayan lama, Pak. Tapi ukuran outputnya kurang jelas. Padahal, hal tersebut juga harus kita tuangkan dalam laporan pekerjaan. Seperti apa ukuran yang bisa kita pakai untuk laporan tersebut, Pak? Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Bapak Jeffrey, BPS Kabupaten Sigi. Terima kasih Bapak Inspektur Utama atas sharingnya. Kami ingin bertanya, apakah Satker yang mendapatkan predikat WBK ada reward khusus sehingga memacu Satker-Satker lain untuk berusaha mendapatkan predikat WBK bahkan WBBM? Silakan Bapak narasumber untuk menjawab. Terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaannya. Jadi yang hal seperti ini menjadi pemikiran kami, ya. Nanti kami coba diskusikan dengan teman-teman pimpinan apa yang bisa BPS berikan, ya, sebagai reward untuk satker-satker yang sudah mendapat predikat WBK atau bahkan WBBM, ya. Jadi saat ini saya belum bisa menjawab karena memang belum ada reward khusus, tetapi sekali lagi ini menjadi masukan untuk bahan kami diskusi ke depan. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, penutup sudah disampaikan oleh narasumber. Untuk itu cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Faras dari BPS Kota Lok Sumawe, Aceh, sebagai moderator undur diri. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, serta mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelumnya, mari kita beri aplaus kepada Bapak Inspektur Utama kita, narasumber kita,
Bapak Ahmad Jailani, serta Pak Boy yang sudah mendampingi guna melancarkan diskusi kita pada pagi ini. Kami tutup, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.